Pemirsa, masyarakat Aceh memiliki tradisi yang unik untuk menyambut Ramadan, yaitu megang. Dalam tradisi ini biasanya warga membeli daging untuk dimasak dan dimakan bersama dengan keluarga menjelang bulan suci Ramadan. Sejak 3 hari, ribuan warga di Banda Aceh berbondong-bondong mendatangi pasar membeli daging untuk adat megang. Yang dibeli daging sapi atau kerbau sejak 3 hari menjelang Ramadan. Megang berdampak melambungnya harga daging, namun warga tetap membeli. Kalau sejak tahun ya harganya. Memang udah tradisi kita orang Aceh nih. Sejak tahun memang. Di Pidi Jaya Aceh, sapi disembelih melestarikan warisan budaya yang syarat makna megang. Kebersamaan saling berbagi dan mempererat tali silaturahmi sebelum memasuki bulan Ramadan. Tradisi megang menjadi pengingat Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang membersihkan hati dan menguatkan kepedulian sosial. Tim kontributor Aceh melaporkan. Kementerian Agama hari ini menggelar Rukyatul Hilal, penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah secara serentak di 36 titik di seluruh Indonesia. Di Sulawesi Selatan, pantauan hilal dipusatkan di Observatorium Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Pemantauan hilal akan digelar di Menara Ikro lantai 18, Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin pada sore nanti. Pada pukul 16:30 waktu Indonesia Tengah. Rukyatul Hilal akan melibatkan berbagai unsur seperti Badan Hisab Rukyat, BMKG, MUI, Pengadilan Agama, lembaga pemantau dari perguruan tinggi, serta ormas keagamaan. Dan pemirsa, jangan lewatkan untuk menyaksikan siaran langsung sidang isbat di RCTI hari ini mulai pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Tunjangan Hari Raya Idul Fitri bagi ASN, TNI, dan Polri cair lebih awal. Anggaran yang dikucurkan lebih besar dari tahun lalu, yakni 55 triliun rupiah. Pemerintah sudah menyiapkan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2026 bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan Polri. Anggaran yang dikucurkan sebesar 55 triliun rupiah. Jumlah ini naik signifikan dari tahun sebelumnya, yakni 49,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyebut pencairan akan dimulai pada awal Ramadan. Kalau nggak salah rencananya setelah minggu pertama Lebaran akan keluar itu untuk ASN, jadi nggak usah takut, duitnya akan banyak. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025, THR dan gaji ke-13 ASN pusat terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100%. Sementara untuk ASN daerah diberikan dengan skema yang sama, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Keseruan jalan sore dengan odong-odong di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seketika berubah menjadi kepanikan. Kendaraan wisata itu tak kuat menanjak hingga terbalik di area perkebunan. Suara gelak tawa dan candaan seketika berubah menjadi teriakan panik dan tangisan anak-anak ketika odong-odong yang mereka tumpangi terbalik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Semula mobil wisata itu mengangkut ibu-ibu dan anak-anak keliling desa. Namun ketika melewati tanjakan curam dan menikung, odong-odong mundur hingga terjungkal ke area perkebunan. Diduga kendaraan kelebihan muatan dan bermasalah pada bagian rem. Tidak ada korban jiwa pada insiden ini, namun sejumlah penumpang luka dan mengalami trauma. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi kriminal. Pemirsa, seorang balita perempuan dianiaya oleh paman dan bibinya di sebuah kamar indekos di Surabaya, Jawa Timur. Aksinya terbongkar setelah korban berteriak minta tolong karena lapar.
Balita perempuan berusia 4 tahun ditemukan terkunci di dalam kamar indekos yang dihuni bersama paman dan bibinya di Surabaya. Balita malang ini dievakuasi keluar oleh tetangga sekitar yang mendengar tangisannya minta tolong karena kelaparan. Korban ditinggal sendirian karena paman dan bibinya tengah bekerja. Kondisi balita penuh luka di bagian kepala diduga akibat disiksa oleh paman dan bibinya. Ayah dan ibu korban telah bercerai hingga menitipkan kepada paman dan bibinya sejak 4 bulan terakhir. 9 dikunciin lama mau keluar, katanya lapar, aku bilang gitu. Tak kasih makan tak gitu mbaknya. Gak bisa mbak, mau dikasih lewat mana, saya gitu mas. Luka-luka, ada luka di sini sama mukanya memar semua. Terduga pelaku penyiksaan telah diproses oleh unit PPA Polrestabes Surabaya. Korban telah dititipkan kepada keluarga ibunya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Barang bawaan rombongan wisatawan asing asal Taiwan hilang dicuri orang di kawasan wisata Bromo Probolinggo, Jawa Timur. 7 tas bernilai ratusan juta rupiah raib dibawa oleh pelaku. Rombongan 10 wisatawan asing asal Taiwan ini panik saat mengetahui 7 tas berharga miliknya di dalam minibus raib digondol maling. Sempat terjadi salah paham antara korban dan sopir pengantar wisatawan ini terkait peristiwa tersebut. Namun warga segera membantu komunikasi keduanya. Kejadian bermula ketika rombongan wisatawan asal Taiwan ini berlibur wisata ke Bromo melalui jalur Probolinggo. Sampai dekat pintu masuk, minibus tersebut berhenti sejenak dan 10 rombongan turun melihat suasana di Bromo. Saat hendak melanjutkan perjalanan, rombongan kaget. Pintu minibus yang terkunci terbuka dan dicek barang bawaan berisi laptop, tablet, smartphone, dan kamera profesional raib digondol orang. Salah satu korban mendeteksi GPS yang dipasang di tasnya, namun saat tiba di lokasi bersama polisi, tasnya tidak ada. Kasus kehilangan ini ditangani oleh Satreskrim Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Aksi meronta hingga kabur-kaburan mewarnai razia preman di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tayangan ini kami rangkum dalam Seputar Kriminal. Juru parkir liar ini meronta saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Blok G, Jakarta Pusat. Sejumlah juru parkir liar lainnya melarikan diri dan berusaha menyamar sebagai pengunjung. Petugas yang melakukan pengejaran telah mengenali dan menangkap. Di sekitar pasar Blok A dan B, petugas kembali mengamankan 2 pelaku. Maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar mematok tarif parkir fantastis kepada para pengunjung Pasar Tanah Abang menjelang bulan suci Ramadan. 3 perampok membawa senjata tajam dan menganiaya pemilik toko grosir yang menjual makanan ringan di Jalan Bunga Pasar Kapuas, Belawan 2, Medan Belawan, Kota Medan. Korban berduel dengan ketiga pelaku. Meski kalah jumlah, korban keluar dari cengkeraman para pelaku. Salah satu pelaku tersungkur di depan toko milik korban. Korban baru pulang membeli makanan saat hendak membuka toko, ketiga pelaku datang menyerang. Warga yang melihat membantu korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir melanda warga Grobogan jelang bulan suci Ramadan. Bagaimanakah nasib warganya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Seputar iNews Siang. Terima kasih Anda masih di Seputar iNews Siang. Jelang Ramadan, warga Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah justru kebanjiran. Banjir dipicu dari tanggul sungai Tuntang yang jebol usai hujan deras melanda wilayah tersebut. Seluruh akses jalan. Hujan deras yang mengguyur kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah sejak Minggu kemarin memicu banjir. Seluruh akses jalan utama terendam banjir dengan ketinggian mencapai hampir setengah meter. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di beberapa titik, khususnya di jalur Grobogan Solo. Beberapa jalan juga terpaksa ditutup dan kendaraan dialihkan memutar ke arah lingkar utara Purwodadi. Sementara itu kendaraan roda 2 yang mogok diangkut petugas menggunakan towing. Banjir juga menghalangi aktivitas warga serta pedagang di sepanjang jalan utama kota Purwodadi, Grobogan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan.
Kami akhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saya Camar Haenda bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.